Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nelita Novriani dari TK Al-Quran Metro, calon guru penggerak Angkatan 9. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Artinya bahwa kita, seorang pendidik, harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar anak yang berbeda-beda. Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran pendidik yang dikenal dengan Ingarso Sungtulodo. Siapa yang di depan haruslah memberi contoh yang baik. Sebagai pendidik, kita bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan harus memberikan contoh dan teladan kepada murid-muridnya. Ing Madjo Mangunkarso, yang di tengah harus memberikan ide gagasan. Sebagai pendidik yang berada di tengah-tengah muridnya, harus merangsang terciptanya ide dan gagasan-gagasan. Tutwuri Handayani, yang di belakang harus memberikan dorongan dan dukungan kepada murid-muridnya. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tentang kodrat anak untuk merdeka dan bermain. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang secara lahir dan batin tidak bergantung kepada orang lain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Kita diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus berhamba pada sang anak, yaitu pendidikan yang berpusat pada anak. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan kita. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun untuk menebalkan garis samar-samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang sosiokultural. Kekuatan sosial budaya yang beragam menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana menebalkannya? Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Menebalkan laku anak dalam sosial budaya dapat dicontohkan di daerah Lampung. Pembiasaan mengucapkan tabi pun yang merupakan ciri khas salam dari Lampung. Nilai sosiokultural dalam pembelajaran ini yang dapat diambil adalah tutur bahasa yang baik, menghargai orang lain. Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas murid sebagai objek pembelajaran, tidak memperhatikan keinginan anak, sehingga anak tidak dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan bakat dan minatnya. Ruang belajar anak pun menjadi terbatas.
Pembelajaran berpusat pada guru, sehingga kegiatan pembelajaran membosankan bagi anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Murid sebagai subjek pembelajaran dan berpusat pada anak. Guru hanya sebagai fasilitator. Guru juga harus mengenal karakteristik anak yang unik, agar kegiatan pembelajaran di kelas lebih menarik dan bermakna bagi anak. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan berusaha untuk terus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak dan mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.